Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai materi pendekatan sistem dalam pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alis Nurjana. Saya mahasiswa pendidikan fisika tingkat 2 semester 3. Saya berasal dari Garut Selatan, tepatnya dari Kecamatan Telegong. Langsung saja kepada materi. Yang pertama, konsep dasar sistem pembelajaran. Pengertian sistem. Apa itu sistem? Kebanyakan orang menyebutkan bahwa sistem itu adalah cara atau metode, padahal sistem bukanlah cara atau metode. Jadi apa itu sistem? Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama lain berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari konsep itulah atau dari pengertian itulah kita mendapatkan 3 ciri utama sistem. Yang pertama, setiap sistem bertujuan. Jadi tidak ada sistem yang tidak memiliki tujuan pasti. Yang kedua, setiap sistem memiliki fungsi. Nah, untuk menjalankan tujuan dari sistem tersebut, maka diperlukan fungsi-fungsinya. Kemudian ada juga setiap sistem memiliki komponen. Nah, untuk mencapai fungsinya ini, maka diperlukan komponen-komponen. Ya. Nah, selanjutnya sifat-sifat komponen dalam suatu sistem. Nah, komponen ada yang bersifat integral dan tidak integral. Kalau integral itu sangat terikat. Apabila salah satu tidak ada, maka rusak seluruh sistemnya. Lain hal dengan tidak integral, yaitu hanya sebagai pelengkap saja atau tidak mempengaruhi sistem apabila tidak ada salah satu komponen. Kemudian setiap komponen saling berhubungan atau berinteraksi, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Seperti halnya pengertian yang tadi ya. Kemudian setiap komponen merupakan keseluruhan yang bermakna. Jadi mempunyai makna yang khusus ya di dalamnya. Jadi bukan hanya sekadar kumpulan-kumpulan komponen saja. Kemudian ada setiap komponen adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi komponen itu pada dasarnya membentuk eh, subsistemnya tersendiri ya. Lanjut, yaitu masih pada konsep dasar, ada pengertian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi yang terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya unsur manusiawi seperti guru, siswa, ada material yaitu bahan ajar yang dapat diajarkan seperti buku, film, dan lain-lain. Kemudian juga ada fasilitas itu berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian perlengkapan juga dan prosedur ya. Itu sehingga menuntun agar guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada tujuannya. Kemudian tujuan utama nih, keberhasilan suatu sistem pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila keberhasilan siswa itu sendiri telah mencapai tujuannya. Kemudian ada manfaat pendekatan dalam sistem pembelajaran. Yang pertama, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Itu salah satu manfaat dari pendekatan sistem ya. Kemudian dengan pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang tidak penting ya terjadi. Kemudian merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Kemudian juga memberikan umpan balik. Lanjut, yaitu komponen sistem pembelajaran. Komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sistem pembelajaran? Yaitu yang pertama dan yang paling utama adalah siswa sebagai subjeknya dari sistem pembelajaran. Kemudian ada tujuan apa yang harus dicapai, yaitu meliputi tujuan khusus, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian ada kondisi, dalam kondisi bagaimana siswa dapat mencapai tujuan, maka pengalaman belajar adalah jawabannya dengan menekankan secara individu atau kepada individualnya ya. Kemudian penerapannya dengan model belajar mengajar sesuai dengan apa yang diterima oleh individu itu sendiri. Yang ketiga atau yang keempat yaitu sumber. Apa sumber yang diperlukan untuk menambah pengalaman belajar, yaitu bahan dan alat. Kemudian fasilitas fisik. Dan yang terakhir yaitu hasil. Bagaimana penyampai tujuan, apa yang perlu diubah, yaitu dengan melalui evaluasi dan pengembangan. Selanjutnya ada kriteria dan variabel-variabel yang mempengaruhi sistem pembelajaran. Nah, hasil belajar sebagai kriteria keberhasilan sistem pembelajaran.
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek produk dan juga aspek proses. Selanjutnya, ada variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pembelajaran. Pertama yaitu faktor guru. Faktor guru juga dipenuhi oleh beberapa aspek yaitu teacher formative experience, meliputi jenis kelamin, kemudian latar belakang kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teacher training experience yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan gurunya itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu teacher properties yang berhubungan dengan salah satu seperti sifat yang dimiliki oleh guru. Faktor yang kedua atau variabel yang kedua yaitu faktor siswa. Sama halnya dengan guru, ada pupil formative experience meliputi jenis kelamin dan lain sebagainya. Kemudian ada pupil properties meliputi sikap siswa itu sendiri. Kemudian ada faktor sarana dan prasarana, itu tergantung dari lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian ada juga faktor lingkungan yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan organisasi kelas dan juga faktor iklim sosial psikologis yang bisa terjadi melalui proses internal dan eksternal. Itu dia penjelasan singkat mengenai materi pendekatan sistem dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.